Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan Tumi All 012B 012B. Ini adalah automatic water dispenser. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuka water dispenser ini. Nah, keunikannya pada kesempatan kali ini kita bukan hanya saja untuk membuka atau mencobanya, tapi kita akan membongkar bagian dalamnya. Kita review dulu ya teman-teman ya. Untuk satu paketnya itu terdapat satu buah yang mesinnya, kemudian ada selangnya, selang sedot. Ini panjangnya cukup untuk galon ya, sekitar 50 cm panjangnya untuk galon sampai ke dasar galon. Terus kita mendapatkan juga ini pipa besi, bukan besi nih, stainless yang untuk keluar airnya. Nah, jadi pemasangannya seperti ini. Nah, kita juga mendapatkan satu kabel USB untuk chargernya ya, chargernya sendiri. Cuma kita tidak mendapatkan adaptor, jadi untuk chargernya bisa posisi ini. Nah, itu. Ini charger. Untuk on off nya sendiri di bagian atas ada lampu indikator on off nya ya, tapi kalaupun tidak ada lampu indikator, dari suaranya aja udah bisa kedengaran karena suaranya lumayan ribut ya. Kalau untuk daya hisapnya lumayan kuat ya, terasa kuat. Nah, terus kemudian untuk pemasangan selangnya, pemasangannya seperti ini. Cukup mudah, warnanya hitam putih ya. Nah, jadi ini tinggal masukkan ke dispenser. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba membongkar habis bagian dalamnya, karena kalau saya sendiri lebih penasaran dengan barang-barang seperti ini, barang-barang unik dengan harga yang cukup murah. Nah, jadi di online shop ini harganya berkisar 25.000 sampai dengan 50.000, bervariasi. Nah, untuk dayanya di sini tulisnya data ya, seharusnya daya 4 watts, sedangkan tegangannya 5 volt, kapasitas baterainya 1200 mAh. Nah, untuk yang di bawah saya nggak tahu ya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu gimana cara membukanya. Oh, di bawah ini terdapat baut, berarti di sebelahnya juga ada. Nah, cari obeng dulu. Teng, mari kita buka. Kita lihat di situ dalamnya. Baru satu yang keluar. Oke, bautnya sudah 2 yang keluar. Apakah ini bisa langsung dilepas?
bisa. Nah, seperti ini tombolnya, hanya karet saja. Kemudian bagian atasnya, oh ini ada buttonnya. Nah, jadi seperti ini. Wah, cukup bagus juga untuk desainnya. Peletakannya jadi tempatnya tergolong hemat tempat. Untuk baterainya dia menggunakan baterai 3,7. Kita buka dulu ya. Saya semakin membuka semakin penasaran. Kita lihat. Semakin penasaran. Untuk dinamonya seperti apa ya? Oh, ini tinggal bisa ditarik. Oke, oh, jadi dia menggunakan paken karet ya, agar tidak bocor. Nah, untuk PCB-nya sendiri seperti ini. Sedangkan ini IC-nya tanpa label ya IC-nya. Untuk spesifikasi dinamonya juga tidak kelihatan. Saya lebih penasaran lagi untuk membuka bagian pompanya. Oke, coba kita buka. Ini barang baru dibeli, langsung dibongkar. Seperti ini apanya? Ini karetnya ditekan terus ditarik, tekan ditarik. Oh, seperti itu. Nah, coba kita tes dengan baterainya. Masukkan baterainya. Nah, sekarang kita lihat posisi. Jadi dia ada yang menekan dan ada yang menarik. Jadi ini bagian sini yang renggang, lihat. Nah, sekarang bagian sini, bagian sini. Nah, sekarang bagian sini yang renggang. Nah, jadi ini akan bergantian ya. Ada yang menekan, ada yang menarik, ada yang menekan dan ada yang menarik, kurang lebih seperti itu. Cuma untuk bagian dalamnya kita bongkar lagi ya sampai puas. Nah, seperti ini. Jadi ini asnya dibikin miring. Pantasan getarannya kuat sekali.
jadi asnya ini miring ya, jadi seperti piramida. Nah, ini yang membuat dia getarannya untuk menggerakkan ini tadi kan, ini bergeraknya ada yang ada yang menekan dan ada yang menarik di sini. Nah, untuk pompanya sendiri coba kita oprek ya. Nah, jadi di bagian ini seperti ada klep ya, dimana posisi ini hanya bisa untuk mengeluarkan, sedangkan posisi di sini hanya bisa untuk memasukkan. Jadi udara air masuk dari sini, habis itu awalnya ketika pompa karet naik ke atas, air akan disedot, kemudian ditekan lagi, dan airnya tidak akan bisa keluar di sini karena di sini ada klep dan airnya keluar di sini. Sedangkan ketika dia menarik itu di sini akan terbuka, di sini ada klep, klepnya akan terbuka, sedangkan yang di sini klepnya akan tertutup. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika dia berulang terus, makanya air akan mengalir masuk dari sini dan keluar dari sebelah sini. Itu mengurangi rasa penasaran saya. Sebenarnya saya mau bongkar tadi, tapi di sini kayaknya sepertinya dilem, jadi saya tidak membongkarnya. Mungkin saya baru juga menggunakannya ya, jadi saya tidak tahu ketahanan baterainya, tapi dari kelihatan fisik baterai ini cukup meyakinkan untuk ketahanannya sendiri ya, karena baterai ini juga digunakan di lampu charger yang emergency dan juga di musik box. Kita pasang kembali ya. Jangan sampai salah untuk memasangnya. Kalau membongkar bisa, mengembalikan tidak bisa. Nah, sudah. Pasang lagi ya. Untuk yang 3 yang bautnya kosong. Nah, kita kembalikan lagi, pasang bautnya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membeli Tumi automatic water dispenser ya, untuk saya review bagian dalamnya ya cukup recommended lah untuk kayak anak asrama, anak kosan, atau bahkan yang punya kontrak yang masih kontrak. Nah, ini barangnya kecil, simple, tapi sangat membantu. Jadi kita tidak perlu untuk menuangkan galon supaya bisa kita minum. Nah, jadi pakai ini pun bisa ya. Paling enggak ini bisa mempermudah kita lah. Tapi untuk dari airnya sendiri dia agak pelan karena memang pompanya pompa kecil. Kita pasang kembali ya. Pasangannya cukup simpel karena memang tidak ada yang dirumitkan.
papan PCB-nya atau papan elektroniknya juga memang udah desain dengan tempat yang seminimal mungkin, jadi bisa menyesuaikan. Oh, ini ada 2 lampu indikator, indikator lem. Kurang fokus. Nah, itu ada 2 indikator lem. Oh, ini QC ya, berarti sudah ada quality controlnya. Tempatnya seperti ini. Jadi setelah ini tidak ada lagi penasarannya. Cuma saya ada kepikiran untuk memodifikasinya, tapi saya bingung untuk memodifikasinya bisa digunakan untuk apa ya. Jika teman-teman mempunyai saran atau ide untuk memodifikasi water dispenser ini, boleh kasih saran di kolom komentar. Saya suka kalau umpamanya barang ini bisa berfungsi lebih dari selayaknya. Contoh ini kan untuk air, untuk air di galon. Nah, kalau umpamanya contoh ini bisa nggak diterapkan di akuarium. Nah, nanti kalau ada teman-teman punya saran seperti itu, fungsi lain dari alat ini, kita coba. Packing lagi ya. Untuk packingnya tidak terlalu susah, karena memang seperti ini. Tami tinggal dibaut aja. Masih fungsi selayaknya engkau tahu betapa. Jadi Tami water dispenser ini bagi teman-teman yang belum membeli tapi penasaran kok barangnya bisa murah, terus apakah kualitasnya bagus, ya tadi sudah kita lihat sama-sama ya. Di dalamnya ada 1 buah baterai, terus ada PCB-nya beserta komponen, dan 1 buah dinamo. Jadi tidak ada pengaruh ya ketika kita lepaskan tadi. Nah, seperti itu. Boleh nanti kita coba review untuk fungsinya di galon sendiri. Oke, baik, kita akan tes di galon ya. Galon untuk posisinya sendiri longgar ya, tapi masih bisa bertahan. Maksudnya itu walaupun dia goyang tapi dia tidak bakalan jatuh. Kita pasang dulu perlengkapannya, selang, set, pasang selangnya, selang, masukkan.